Baik, kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Sekarang ini penting untuk pemula ya. Nanti diperhatikan langkah-langkahnya akan saya peragakan. Ini apa yang disebut dengan gambit raja. Jadi akan saya berikan 3 cara menang dengan gambit raja. Ini F4. Ini permainan bukan karangan, tapi ini permainan antara Taylor melawan pemain amatir di Torpe. Kuda C3 ini sengaja dipancing. Kalau diancam ya, diikat-ingat, ini jangan mundur tapi maju terus, biar hitam kita pancing untuk sekak. Ini juga nggak usah takut, langsung ditutup saja. Apabila dimakan, lihat ya, ini bisa ambil yang ini G4-nya oleh menteri. Nah, sekarang kalau dimakan menteri, putih walaupun kalah 1 bidak tapi unggul dalam pengembangan buah-buahnya. Ini juga ada perangkap jebakan dari putih ya. Ini sengaja dikasih bentengnya, kan jadi menteri lagi ya. Ini makan menteri, ini kan jadi menteri lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam posisi demikian, bisa dilihat buah-buahnya ini bisa dibilang 4-4 kalah 1 benteng. Tapi kita perhatikan lanjutannya, putih sudah kalah 1 benteng. Ini bisa baru jadi menteri, ini bisa kuda D5. Ancaman mat ini ancamannya ya, C7. Harus diingat-ingat. Sekarang kalau dijaga dengan kuda, C7-nya dijaga dengan kuda, ini kan belum bisa makan ya dalam ikatan atau pin. Ini bisa kembangan buahnya sambil penguasaan pusat. Nah, ini juga ada ancaman yang dari putih. Ini ada perangkap. Sekarang kalau diancam, harus diingat baik-baik. Nanti diulang-ulang, bisa sambil dilihat videonya atau menggunakan papan catur. Ini harus diingat langkahnya adalah makan. Cek ya, cek ya, makan. Ini baru ke F6. Kalau ke sini ini mat dengan gajah. Sekarang kalau rajanya pada saat dicek demikian lari ke D8, ini bisa mati pakai kuda. Ada lagi dari gambit raja akan saya peragakan perangkap yang harus diingat untuk pemula. Ini sering juga ketemu dalam permainan sehari-hari. Bisa kita lihat nanti bentuk dari Hindia Raja harus diingat-ingat kembali ya. Sering muncul dalam permainan atau juga di pertandingan. Ini tadi ini ya. Nah, ini harus diingat gambit raja. Sebagai putih, ini bisa didorong F4. Nah, sekarang kita lihat, perhatiin kalau ada pemukulan buah di F4,
Ini varian utama, ini juga permainan juga antara Bird melawan seorang pemain amatir di London dalam partai klasik ya. Ini memang variannya demikian. G5, jangan takut ya, diancam kudanya. Ini tetap kuda E5 dikasih biar hitam, nafsu skak di H4, hampir sama dengan tadi ya. Ini tadi sudah kita perhatikan dalam posisi demikian. Kalau pertukaran menteri juga putih lebih unggul dalam perkembangan. Ini masih yang tadi. Nah, sekarang kalau ini kan sudah kalah satu barang ya, satu benteng ya. Putih sudah kalah satu benteng. Sekarang ada juga selain varian yang tadi kan ini ya, kalau lawannya tahu, ini bisa dikasih ancaman yang lain juga. Ini ada juga. Nah, ini ancaman di F7. Kalau dijaga dengan kuda demikian, ini bisa ini nanti makan ke H6. Kalau hitam menghindar dengan gajah E7, nanti maksudnya biar raja ke D8, ini F7-nya jangan dimakan dengan menteri, tapi dimakan dengan kuda. Ini juga ada jebakan yang mematikan atau ancaman yang banyak pemain hitam juga nanti teman kita tidak tahu atau dalam pertandingan tidak tahu. Ini bisa kalau ada, nah demikian kita lihat menteri diancam, apa langkahnya harus diingat-ingat, nanti diulang-ulang kembali videonya atau dengan menggunakan papan catur. Ini dijawab dengan kuda D6. Kalau ini langsung ya mati di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pada posisi demikian raja ke D8, harus diingat juga ini tema mat yang pernah saya ungkap dalam video sebelumnya. Ini bisa dijalankan menteri E8. Cek ya. Nah, ini mat dengan kuda juga. Harus diingat-ingat. Sekarang akan saya berikan juga pemula yang harus pada tahu, ini masih dalam gambit raja. Di mana dalam gambit raja memang permainan mengarah ke permainan tajam. Karena putih sudah mengorbankan bidaknya, jadi yang namanya gambit itu tajam ya, karena sudah pengorbanan bidak. Nah, ini harus diingat gambit raja. Nanti boleh diulang-ulang sama teman biar semakin hafal sebagai putih. Kalau dimakan ya, ini ada juga, ini agak lain dari yang tadi. Nanti lanjutannya ini memang bangunan demikian karena F4 ini harus dijaga, nanti sangat lemah. G5 ini kemungkinan lain saya berikan. Kalau teman kita yang tadi tahu 2, ini kita kasih yang begini. Ancam kuda, apa jawaban putih kalau diancam kuda ini? Ini pemain putihnya Taras, pernah dimainkan di Jerman, di Nuremberg ya, partai klasik. Jawabannya adalah rokade. Kasih kuda 1,
Gambit Raja yang sangat terkenal, pernah dimainkan juga berulang kali oleh mantan juara dunia Boris Spassky asal Rusia. Nah, ini bentuknya demikian. Ini masih dalam teori sebenarnya, kalah satu barang atau kalah satu kuda, tapi dengan kompensasi serangan yang sangat kuat dan sangat tajam terhadap pertahanan hitam. Ingat-ingat kalau pada saat demikian hitam menjaga F4 dengan Menteri F6, ini kan lemah ya F7 ya. Ini jangan takut, kita kasih lagi gajahnya. Nah, ini kan cek hilang ya, gajah kita kasih. Harus diulang-ulang nanti. Cek. Ini hilang kan. Nah, sekarang kita hitung udah hilang 2 ya. Kalah 2 kan. Udah gajah. Setelah menteri makan demikian, ini baru dimakan. Nah, ini tetap tujuan kita F7. Sekarang rencana putih adalah tutup diagonal A2 G8 dengan kuda D5. Ini mau ditutup demikian, baru makan ke sana. Sekarang kalau dijaga, ini sama juga, masuk juga. Ya, nanti makan, serangan sangat dahsyat sekali dari putih. Bagaimana kalau hitam jaga petak D5-nya dengan sambil pengembangan kuda ke E7. Jangan ragu-ragu, ini masih sama juga jawabannya. Ya, itu ancaman di F7. Kalau dimakan, ini bisa ambil cek terlebih dahulu. Pada posisi demikian, apa jawaban putih? Ini jangan dimakan D5-nya. Tapi ingat ini di petak hitam, jadi kita harus langsung gimana cek ya, lewat petak-petak hitam. Ini di tempo dulu sekali. 2 maksud. Pertama ancam menteri, kedua pengembangan gajah C1. Hindar ya. Baru dicek di G5. Tutup. Apa lanjutannya? Sudah tahu? Belum? Nah, ini lanjutannya saya beritahu. Cek di F8. Pukul. Ya. Dan yang terakhir adalah hitam mat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.